Baik, kita lanjut lagi untuk materi kita. Mengenai pengiriman barang by air atau lewat udara. Oke, tadi sampai di sini. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin kita buka dulu waktu untuk berdiskusi atau bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Kalian kan udah pada kerja, mungkin juga bahkan bisa saling berbagi juga gitu loh pengalamannya pengiriman barang, ketika mengirim barang lewat udara, mungkin ada kendala atau bagaimana? Ada yang bisa mungkin kasih masukan atau bertanya, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Ya, ini untuk yang udara, Pak, untuk import. Kan saya sebagai untuk proses custom clearance ya, ya. only. Nah, mereka untuk RW bill-nya dari pihak si supplier sendiri yang menunjuk. Nah, kebetulan saya punya kasus itu RW bill-nya konsul mulu tiap shipment gitu kan. Bayarnya Konsol, kan otomatis. Iya, oke, di terus sorry maksud saya di manifest itu tertulisnya konsol padahal kan tuh tidak bisa pecah karena kan dia istilahnya direct ya, bukannya ada house area bill sama master area bill. Nah, ini maksud saya bagaimana sih caranya agar kita tidak sering terjadi konsol gitu di manifest di RW bill gitu, Pak? itu impor menggunakan itu Import. ya, freight forwarder ya. Kayak sih mereka langsung ini deh, langsung direct deh, Pak. Oh, jadi Master. direct master ya, direct airline ya. Mm-mm. Iya. Tapi ditulisnya konsol gitu ya. Iya, di manifest itu di sampingnya kan ada tulisan kayak pos gitu, Pak ya. Iya, Terus iya. nanti ada tulisan kecil. Nah, itu katanya Iya, iya. itu kontrol katanya dia gitu. Nah, ini caranya gimana sih, Pak, biar agar tidak terjadi seperti ini? Soalnya kita sering 3 atau 4 kali gitu seperti ini. Hmm. Berarti itu kan yang submit manifest kan dari airline ya, karena dia yang apa namanya direct direct RW bill kan. Iya, betul. Nah, udah dikomplain belum ke airline-nya apa katanya? Kalau airline-nya itu kan bukan urusan saya katanya. Itu kan harus kamu infoin ke shipper. Kenapa shipper langsung pecah pos gitu alasannya. Saya bingung. Nggak ada hubungan dengan shipper lah itu. Orang Iya. inward manifest-nya kan yang submit kan yang airline kan, bukan bukan shipper gitu loh. Mm-mm. Karena Tapi sih kebet kalau mm, karena kebetulan saya tanggal 26 ini saya ada impor juga dari Amerika itu mm, menggunakan direct master gitu loh. Direct mm-mm, master berarti direct RW bill menggunakan itu. Jadi nggak menggunakan house RW bill. Apa mm. karena direct master kok jadi begitu ya? Saya baru dengar juga kok dibuat jadi konsol gitu ya. Iya, itu info dari tim operasional saya di bandara kata dia, ini kerjaan shipper main masukin konsol aja, padahal kan ini udah direct gitu kan, harusnya nggak boleh gitu. Infonya sih seperti Kan itu. kalau konsol itu kan pengertiannya kalau ibu Mm, sebagai freight forwarder punya 5 konsignee, 5 customer di sini, terus mm-mm. ibu kan isut satu master. Nah, itu kan konsol kan? Betul. Nah, kalau ini kan direct master, satu shipper, satu consignee, aturannya bukan direct master, tapi pecah pos juga ya? Iya, dia malah pecah pos si Oh, shippernya. berarti gini tuh kali ya. Mungkin master yang diisut sama airline itu dicombine kali dengan barang customer lain. Jadi bukan customermu semua, barangkali gitu.
Mungkin kali ya, saya juga kurang paham sih. Dia bilang ini ya intinya shipper yang melakukan pecah pos sama dia yang melakukan konsol. Padahal kan tidak ada kewajiban gitu karena direct semuanya gitu. Infonya seperti itu sih Pak. Tapi waktu terima master RW bill, MA dan yang direct itu ada barang orang lain nggak dicantumkan di situ? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, berarti bukan konsol berarti nggak ada hubungan. Nah, kalau menurut saya sih itu ya harus dikasih tahu ke airline-nya karena yang submit inward manifest itu kan dari airline. Kalau laut kan dari shipping line langsung ke custom ke bea cukai. Tapi tahu sendiri kan airline kita di sini kan susah diajak itu ya. Susah Betul. disalahkan gitu kan nggak mau dia kan. Anggap Betul. diri Sering benar itu Pak. sendiri. Iya. Nah, selama Saya ini sering nembak kalau gitu. ada Heeh. 2-3 kali begitu apa solusinya? Pakai ekstra kah Ya, biaya? kita nembak di gudang jas, Pak. Kalau enggak kita ke bea cukai. Oh, Ada dua nembak di gudang kemungkinan. jas. Iya. Itu kan pas kebetulan kan di gudang jas taruhnya, Ya. maksudnya ininya. Nah, kita nembak di gudang jas katanya. Tapi dia tergantung shiftnya. Kalau shiftnya nanti pas banget malam, dia langsung kerjain. Kata dia kalau si sore-sore saya nggak mau. Kata dia masalah masih banyak-banyak orang gitu loh bahasanya apa ya. Oh, berarti di Jadinya kita jas pas itu sore ini nembaknya ke BC juga ya, bea cukai ya? bea cukai kadang juga nanti kita langsung ke orang gudangnya, orang orang gudang dalam nanti sama dia dibukain Pak, dikunci Oh, gitu oke oke kuncinya ya. dibuka manifest. Ya, jangan permainan juga kali Jadi ya, biar dapat duit ekstra gitu kan. Karena nah, logikanya jadi tadi itu tidak konsol karena dia satu master RW bill dan itu direct master RW bill. Kena berapa biasanya itu? Sampai 500.000 kah? Enggak ya? eh itu bisa 3 batang, 3 jutaan, tergantung Pak. Mahal bener. Iya, bisa kalau mau BC bisa di atas 4 atau 5 gitu. Kalau mau bea cukai Iya, maksudnya emang customer mau bayar itu. mau dia, yang penting keluar barangnya. Soalnya kan tonasinya lumayan Pak. Dia Berapa nanti ton? ini nembakin tonase, kata dia kamu mau tonasenya keluar atau gimana. Maksudnya ada arti tonasenya kan lebih dari 1 ton Pak, kata dia Hmm. kamu pilih mana, tonase atau kamu Enggak, mau maksud saya redress. karena itu customer kan tidak salah ya. Customer itu kan tidak Iya, salah. Yang mencantumkan itu jadi, yang klik itu jadi C, itu kan berarti mm, kan dari airline-nya gitu. Cuma memang airline itu kadang-kadang susah ya, nggak mau dikomplain gitu. Sama dengan laut juga ya. betul sih. Ya, mungkin dikirim juga email ke airline kalau sering menggunakan airline-nya apa gitu, dikirim Mm, kenapa ini sih jadi konsol dan untuk menjadi perhatian kan untuk di hari-hari mendatang agar mereka tidak salah klik. Karena bea cukai tidak bakal terima itu kalau bukan disubmit sama si airline gitu. Oh, mm, atau karena itu direct master kecuali itu menggunakan house RW bill yang dikeluarkan sama si freight forwarder. Nah, itu mungkin bisa di submit inward manifestnya gitu ya. Jadi menurut saya itu harus dikasih tahu juga ke airline-nya karena ada biaya jadinya kan kalau berulang-ulang seperti itu kan kurang baik juga. Jadi ada extra charge gitu. Berarti betul. kalau kita jalur resminya itu harus redress kah? Redress iya, tapi kemungkinan nggak bisa cepet katanya gitu. Iya, Saya jadi juga nggak lama ini kan. sih. Redress juga kan Iya, butuh waktu. iya. Ya, nah ini kan Makanya mm, pengalaman bagus juga bagi yang lain yang seperti itu bahwa itu benar-benar di luar otoritas kita sebagai freight forwarder sebagai customer karena yang submit inward manifest itu dari airline tapi ya akibatnya tatanya mungkin dia yang salah tadi salah klik jadi C jadi konsol tapi dampaknya ya customer juga yang rugi. Laut juga seperti itu. Kadang-kadang ada kesalahan dari apa dan susah mereka dikomplain gitu ya, susah. Makanya kadang-kadang kita menggunakan kalau laut itu menggunakan juga
house BL agar kita bisa submit sendiri gitu inward atau pecah posnya kepada itu bea cukai. Nah, bagus tuh, pengalaman bagus. Karena kalau di sini kan di materinya kita ini di kuliah ini, pengalaman tuh kadang-kadang berbeda dengan yang kita tulis gitu, yang kita sudah ajarkan gitu ya. Tapi kalau pengalaman langsung itu sangat bagus sekali ilmunya, karena itulah yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada buku mengenai freight management, isinya itu belum tentu sesuai dengan yang di lapangan. Kadang-kadang mungkin bukunya diterjemahkan dari buku orang asing, orang bule gitu, dan itu mereka implementasi di negaranya mungkin seperti itu. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk dipelajari di Indonesia oleh mahasiswa Indonesia, itu bisa berbeda gitu. Karena peraturan kepabeanan tidak sama semua negara. Bahkan HS itu kadang-kadang ada beberapa digit di belakang itu tidak sama dari semua dan totalnya. Oke, itu bagus itu. Oke, terima kasih buat buat pengalamannya, buat sharingnya ya. Kalau dibilang apa sih yang bagusnya ke depan, yaitu komunikasikan dengan airline. Nah, komunikasi kalau airline di sini nggak bisa diajak komunikasi, kontak ke shipper, bukan shipper, agent kita di luar negeri. Kenapa bisa terperseni? Kalau nggak itu kan kita nanti kontak ke agent itu yang suruh komunikasi dengan airline yang di origin gitu. Itu lebih, jadi ada paralel gitu kita. Mungkin di sini kita nggak begitu kuat, tapi dari origin kalau udah komplain biasanya mereka terima ya, karena di sana benar-benar servis itu sangat diutamakan. Oke, nanti kalau ada lagi yang lain bisa, tapi kita teruskan dulu agar kita bisa 45 menit lagi ke depan bisa itu. Itu pelajaran yang sangat berharga ya. Dan itu memang di sini ya gitulah. Kadang-kadang hanya salah satu huruf aja bisa menjadi masalah. Oke, ini tadi kita sampai di nah tadi notice of arrival ya. Kalau ada barang tiba, tadi ya saya jelaskan dulu. Setelah diturunkan dari pesawat, barang akan disimpan lebih dulu di gudang impor atau di TPS ya, tempat penimbunan sementara. di gudang impor itu namanya TPS, tempat penimbunan sementara. Kecuali untuk barang-barang yang dikeluarkan hari itu juga, disebut juga itu dengan rush handling ya. Barang-barang yang urgent hari itu juga. Misalnya koran, film berita ini zaman dulu ini, sekarang udah gak ada koran ya. Film berita untuk TV ini juga udah jarang lah. Sekarang udah semua serta video, serta YouTube udah semua online virtual gitu ya, udah bisa. Barang yang lekas rusak atau busuk seperti daging ya ini perlu keluar segera, kalau nggak bisa membusuk gitu ya. Nah itu menggunakan rush handling. Penerimaan barang akan mendapat surat pemberitahuan tentang adanya barang kiriman atau tadi ini NOA ya, Notice of Arrival. Ada juga yang menulis ini Arrival Notice. Jadi pemberitahuan ketibaan barang. Nanti di NOA ini ditulis nama kapalnya apa, terus tibanya tanggal berapa, barangnya apa. Jadi dari sana kita tahu nanti menyiapkan dokumen untuk proses di kepabeanan. Mana RW bill-nya, mana packing list-nya, commission post-nya, dan lain-lain. Dengan surat tersebut, penerima barang atau consignee atau customer atau mungkin freight forwarder yang diberikan kuasa ya, akan mendatangi kantor bagian kargo atau agen yang mengirimi surat tersebut untuk mengambil RW bill ya. Tadi saya bilang kadang RW bill itu juga ditempelkan ke barang, jadi bisa tiba dengan lebih segera gitu. Setelah itu datangi pabean untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang atau SPPB ya, surat pemberitahuan pengeluaran barang. Tentu tadi setelah diproses, proses pamannya pertama tadi memasukkan PIB ya, mengedai PIB, pemberitahuan impor barang. Dari itu baru penjaluran. Setelah penjaluran nanti kalau ada pemeriksaan barang karena jalur merah, baru nanti SPPB atau pengeluaran barang ya. Oke, selanjutnya
Kedengarannya, suara saya masih kedengarannya? Terdengar, Pak. Kedengarannya, oke. Masih, Pak. Barang di gudang impor hanya bisa dikeluarkan setelah diperiksa oleh pihak kepabeanan dan pembayarannya. Tentu ada bayar ya, bayar bea masuk atau import duty dan juga ada PPN atau pajaknya ya. Nah, kan pembayaran pajak, pembayaran pabean, bea masuk. Biasanya kalau ada CO, Certificate of Origin, itu bea masuk bisa berkurang. Aturannya umpamanya 20%, bisa jadi 10%. Kalau ada didukung oleh Certificate of Origin. Tapi kan tidak semua negara ada agreement dengan Indonesia untuk Certificate of Origin. Certificate of Origin bahasa Indonesia itu surat asal barang, SKA, surat keterangan asal. Ya, barang tersebut. Jadi harus dibayar dulu pajak, dibayar juga bea masuk atau import duty. Tentu nanti barang banyak juga storage charge-nya, ada air freight charge-nya kalau dia freight collect ya. Kalau freight prepaid tentu itu dibayar di origin di negara asal. Oke, setelah itu baru keluar barang nanti ya. Udah keluar barang baru bisa dikeluarkan dari gudang, bayar semuanya juga, bayar umpamanya storage charge dan lain-lain. Jadi pesawat yang untuk digunakan bagasi ya untuk pengangkutan barang yaitu ada Airbus, ada Boeing. Ini Airbus kan itu perusahaannya, ada Jumbo Jet ya. Pengiriman dan pengangkutan kargo dengan pesawat udara disyaratkan pada kemampuan daya angkut ya atau pilotnya. Kemampuannya gimana, kan ada yang besar. Tapi kami pernah itu charter juga pesawat namanya Antonov. Antonov itu dari Swiss waktu itu karena ada kargo yang urgent. Jadi kita sampai menyewa satu pesawat Antonov itu udah seperti pesawat besar. Kalau di Indonesia terkenal yang gini kan punya ABRI ya, apa namanya itu, pesawat apa itu yang punya tentara itu, Angkatan Udara itu. Nah, itu Antonov. Jadi satu customer minta satu pesawat. Jadi kita charter dari sana datang ke Indonesia angkut. Nah, itu profitnya gede banget. Terus ruangan ya, ruang di dalam pesawat itu semampunya gimana untuk memuat barang. Jangan juga terlalu berat, nanti jatuh pesawatnya. Terus ukuran pintu pesawat juga ya. Kalau barang-barang besar tentu nggak bisa lewat gitu ya. Biasanya kalau barang besar dan terlalu berat itu menggunakan laut. Terus maksimum floor load, kemampuan lantainya juga bagaimana ya. Itu menjadi pertimbangan ketika kita mengirimkan barang lewat udara ya. Jadi jangan sampai mencelakakan juga. Kalau sendiri kalau lewat udara, kalau ada kecelakaan tentu itu sudah sangat fatal ya. Di dalam penerimaan kargo melalui udara sangat diutamakan keamanan ya, keamanan. Tapi bukan hanya udara sih, mau darat juga mau apa juga harus utama keamanannya. Cuma karena dia udara, kecelakaannya kalau terjadi sangat fatal. Jadi ada ekstra perhatian. Saya perhatikan ya kalau di Singapura itu luar biasa pemeriksaan ya, penumpang juga, barangnya penumpang berulang-ulang. Kalau naik SQ gitu, Singapore Airlines, itu biasanya itu kru-krunya itu orang India gitu. Itu benar-benar diperiksa. Kalau Indonesia kan ya belum terlalu apa ya, disiplin ya mungkin ya. Walaupun itu krunya itu nggak terlalu disiplin, padahal itu sangat diharapkan agar setiap penerbangan itu safety-nya utamakan ya, safety flight ya. Karena hal tersebut maka penerimaan kargo harus memperhatikan satu, isi di dalam kargo yang akan dikirim apa sih kontennya gitu loh ya, isinya apa, jangan ditulis di dokumen umpamanya sepatu, totonya isinya yang mengandung gas yang bisa meledak, yang bisa terbakar. Nah, itu kan tidak boleh gitu. Terus beratnya juga ya, kayak tadi perlu ditimbang ulang juga. Walaupun di dokumen ditulis 800 kilo, aktualnya atau yang sebenarnya belum tentu 800 kilo. Ukurannya juga perlu, tadi pintu pesawat juga kan kadang-kadang ada ukurannya, jadi tidak semua barang bisa masuk. Atau
Kalau oversize dia harus mungkin menggunakan kapal khusus gitu ya. Packingnya juga gimana packingnya? Apakah itu cocok untuk pengiriman lewat udara apa tidak gitu ya packingnya. Kalau dia packingnya tidak bagus, boleh ditolak. Kalau barangnya kelihatannya berbahaya, boleh ditolak. Ya, kita berhak menolak itu. Jangan kita paksakan walaupun dia customer karena berbahaya bukan hanya untuk barang itu tapi barang di sebelahnya bahkan untuk pesawat itu juga bisa ya. Oke, isi barang, isi kargo, isi packaging, isi kemasan, jangan sampai itu barang terlarang, ganja, opium ya, apalagi ya, pajalah narkoba, narkotik, barang-barang yang bisa meledak ya, racun dan segala macam. Makanya kalau kita naik pesawat kalau ada yang kayak yang cair-cair juga kan itu ditahan juga sama bea cukai. Kalau kita bawa apa namanya gunting kuku, pisau kecil, minuman yang apa itu juga kadang-kadang ditahan sama bea cukai karena itu berbahaya ya. Yang cair-cair umpamanya minyak rambut aja ditahan, dikirain nanti itu mengandung racun dan lain-lain. Yang kedua ya, jangan sampai barang berharga, maksudnya emas itu ya harus dikasih tahu kalau ada orang umpamanya kirim lewat pos juga kadang-kadang dulu kan gitu. Lewat pos barang berharga, setelah itu itu lagi dibungkus menggunakan karbon. Katanya kalau menggunakan karbon nggak ketahuan gitu ya. Jadi kalau berharga ya dikasih tahu itu berharga karena kalau hilang ya rugi sendiri kan nggak dikasih tahu. Umpamanya dia emas, tahu pernah juga kami ekspor itu mata uang apa namanya? Uang itu juga pernah juga diekspor gitu ya. Ekspor uang Republik Indonesia gitu ya. Barang berharga ya. Jangan sampai barang yang mudah busuk ya. Hanya dulu pernah pesawat jatuh dari Medan tuh ternyata bawa durian katanya. Nggak tahu apa gara-gara durian. Yang mudah busuk juga jangan ya. Kalaupun ada yang mudah busuk tapi harus menggunakan apa namanya itu alat khusus, packagingnya atau kemasannya yang khusus yang bisa membuat barang itu awet gitu ya. Jangan sampai barang mudah pecah ya. Kalau barang mudah pecah ya harus di packing. Saya pernah barang duta besarnya Kanada kita packing. Itu barangnya lukisan-lukisan gitu, lukisan buat pameran yang mahal-mahal gitu. Nah, itu lukisannya lumayan lebar-lebar gitu. Akhirnya kita packingnya itu benar-benar hati-hati. Dan biasanya kalau lukisannya cuma lebarnya atau tebalnya cuma 5 cm, ketika kita packing bisa jadi 20 cm tebalnya karena kita packing dengan kertas, dengan kapas, dengan bahan-bahan yang lama-lama jadi tidak berbahaya gitu, tidak merusak barang itu. Karena kalau rusak namanya lukisan kan, kalau sampai robek kan berarti nggak laku lagi. Padahal dari itu dulu barangnya duta besar Kanada kita kirim ke Jerman kalau nggak salah itu. Jangan sampai barang berbahaya lainnya ya. Apa sih barang berbahaya? Yang kalian tahu barang berbahaya apa aja coba? Ada yang tahu nggak barang berbahaya? Apa contoh barang berbahaya dalam pengiriman kargo? Yang mudah terbakar, Pak. Ya, mudah terbakar. Terus, udah belajar dangerous good belum? Sudah, Pak. Nah, di situ kan ada klasifikasinya, dimasukkan mana, kelas 1, kelas 2, kan itu ada 9 itu kan, 9 golongan. Itu bahkan yang gampang karatan juga bisa barang berbahaya itu bisa yang bisa meledak seperti kalau ada gas ya. Makanya kalau ada pendaki gunung bawa gas kecil itu mending nggak usah dibawa naik pesawat, dibeli aja di tujuan gitu. Bisa juga mobil-mobilan anak kecil itu pesawat-pesawatan, main-mainan anak kecil itu ada kadang-kadang yang mengandung baterai dan itu dianggap bisa barang berbahaya. Baterai juga termasuk barang berbahaya, baterai. Ada juga barang yang bisa di perjalanan bisa terbakar. Itu juga bisa seperti charcoal atau apa namanya tempuruk kelapa. Ya. Tapi ada juga bahan baku dari ban. Kami pernah
import bahan baku untuk ban Bristol yang ada di Pondok Ungu. Itu juga dikategorikan sebagai barang berbahaya. Ya. Jadi banyak jenis-jenis barang berbahaya. Tentu yang kimia-kimia juga, yang mungkin untuk medikal dan lain-lain, bisa juga sebagian dikategorikan sebagai barang berbahaya. Ya. Kemudian kita lanjut. Membungkus sampai yang keenam, jangan sampai barang berbahaya lainnya. Pembungkus atau packing jangan sampai terbuka dalam perjalanan dan berceceran. Ukuran harus sesuai dengan pintu pesawat, lebih kecil dari pintu pesawat ya. Lanjutnya, jenis-jenis atau macam-macam kargo udara. Ada general cargo, ini yang umum ya, sepatu, furniture, garment, dan yang lain ya. Mempunyai sifat tidak membahayakan, tidak mudah busuk, tidak mudah mati. Ya kalau dia hewan gitu ya. Kami pernah impor ikan pari ya, ikan pari dari Australia untuk Ancol. Yang ikan pari yang gede itu kita pernah impor itu lewat udara. Ya, contohnya tas, mobil, motor, spesial kargo. Kargo yang memerlukan perhatian khusus dalam pengiriman, penyimpanan, pengangkutan. Contohnya ini hewan yang hidup ya. Gimana sih mengekspor, mengimpor hewan hidup? Kadang kita impor sapi dari New Zealand itu ya. Keadaan binatang hidup harus sehat. Yang diperlukan adalah surat karantina ya. Yang karantina itu biasanya hewan, bila kargonya terdapat dari hewan atau terdapat dari tumbuhan, harus ada surat karantina. Karantina itu tujuannya agar jangan sampai ternyata hewan itu mengandung penyakit. Bukan hanya mengandung penyakit, tapi malah kita import juga penyakitnya ya. Umpamanya dari negara asal, dari New Zealand kan banyak itu susu, daging, terus mungkin sapi hidup gitu kan. Nah, harus dicek itu. Apakah yang diimpor itu mengandung penyakit nggak? Aturannya di Indonesia nggak ada penyakitnya, tapi ketika impor ada penyakitnya nanti bisa jadi pandemi ya, seperti COVID-19 ini. Kan itu kan diimpor itu. COVID-19 itu kan orang datang dari China dulu atau dari mana datang ke Indonesia membawa penyakitnya. Nah, itulah butuhnya karantina ya. Dan kita bayar untuk karantina. Nanti dicek itu barangnya. Waktu ekspor juga sama, seperti jamu itu kan terbuat dari tumbuhan. Itu ada karantinanya jamunya. Pokoknya obat-obatan, biasanya yang tumbuhan, yang hewan ya. Apabila untuk ekspor harus ada izin dari dinas peternakan juga ya, ada dinas izin ya. Untuk pengiriman binatang yang dilindungi harus ada izin, bukan hanya binatang. Kami pernah impor ada barang dari Kamboja. Di Kamboja kan ada kayak Borobudur ya. Di Kamboja itu kayak ada candi lah gitu. Ada bule lagi liburan dari sana datang ke Indonesia, dia beli candi patung-patung gitu, di bea cukai nggak boleh, padahal impor ya bukan ekspor, nggak boleh, karena nggak ada izinnya, padahal dia menganggap bahwa itu hanya souvenir gitu ya, tapi nggak boleh, ditahan itu karena nggak ada izin. Ekspor juga gitu, bahkan tanah, kami pernah ada tanah itu di dalam karung, tanah itu sebenarnya mau dikirim ke India, mau diuji. Tanahnya diuji mau buat bata jenis bata yang bagus. Nggak boleh sama pemerintah. Karena itu tanah ya, harus ada izin batu. Apalagi umpamanya ada patung-patung dari Borobudur sana kan nggak boleh, itu ada yang dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi harus ada izin. Sini dari Dinas Perlindungan atau Pelestarian Alam, bunga-bunga juga kan nggak sembarangan bisa ya. Seperti tadi saya bilang, sirip ikan hiu
yang ditahan saya kemarin di gudang MSA yang di sebelahnya Bondejone itu ya, sebelahnya apa KBN yang ada di Cakung. Ya, di situ ada sirip ikan hiu yang ditahan sama bea cukai karena tidak ada izin dan itu di Artas, kenal Artas. Kandang tempat membawa binatang ya, bukan hanya binatangnya tapi kandangnya juga. Kita juga kalau ekspor itu menggunakan apa packingnya atau kemasan menggunakan kayu itu juga harus difumigasi. Difumigasi maksudnya entah itu disemprot, entah disuntik itu packingnya dari kayu. Karena di kayu-kayu itu bisa ada hama juga gitu, ada serangga yang mungkin bisa membawa penyakit juga. Jadi serangga juga jangan ikut diekspor. Makanya difumigasi. Difumigasi itu ada obatnya namanya methyl bromide dan bermacam-macam yang lain. Itu kalau disuntikan ke kayu gitu atau ke packing atau bisa juga dimasukkan ke satu wadah, nanti disemprot, habis itu ditutup 24 jam. Nah, itu mati semua yang ada serangga, yang ada mungkin kuman di kayu-kayu itu, mati semua. Itu ada sertifikasinya. Sertifikasi untuk New Zealand sama Australia juga paling ketat menggunakan ISPM 15 ya. Kemudian ya kandang ataupun kontainer harus kuat untuk mencegah terlepasnya binatang yang akan dikirim. Pengiriman tersebut harus memenuhi syarat dari penerbangan atau ini IATA atau ICAO ya. Minuman atau makanan binatang tersebut juga harus tersedia selama pengiriman. Pengiriman harus menandatangani surat pembebasan tanggung jawab ya. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa pihak transporter atau pihak airline tidak bertanggung jawab, tapi yang bertanggung jawab adalah pemilik barang. Kalau sampai umpamanya ternyata di tengah jalan ada kecelakaan, terbakar pesawat, jatuh pesawat karena barangnya dia, karena barang berbahaya contohnya yang tidak dideklarasi. Uncremated in coffin adalah masih berupa jasad. Ini kan untuk jasad ya. Jasad atau mayat. Mayat juga kan kadang-kadang dianggap seperti kargo juga ya. Mayat itu dianggap seperti kargo. Jadi itu juga ada di sini kadang masih berupa jasad dan pengangkutannya memakai peti yang dilapisi seng untuk mencegah kebocoran dan mencegah bau dari jenazah ya. Kan umpamanya jenazah entah karena kecelakaan atau apa, itu kan bisa dikirim lewat udara juga ya. Ukuran peti harus sesuai dengan ukuran pesawat ya, ukuran peti pesawat, ukuran pintu pesawat. Jenazah tidak dapat diangkut apabila penyebab kematian disebabkan oleh penyakit menular, termasuk kayak kemarin apa COVID ya, kan nggak ada. Tapi ada juga yang itu kena COVID dia bakar. Nanti setelah dibakar baru dikuburkan di San Diego. Perkuburan San Diego Hill yang ada di Karawang ya. Saya nonton National Geography itu perkuburan San Diego yang di Karawang itu termasuk perkuburan salah satu yang mahal di Asia. Karena satu kuburan bisa 3,2 M, 3,2 miliar. Ya. Itulah kalau orang kaya mati jadi udah kayak di hotel gitu. Kemudian surat yang diperlukan dalam pengangkutan jenazah yaitu surat keterangan sebab kematian, ini surat keterangan kematian atau akte kematian, izin keluar ya untuk membawa jenazah. Biasanya kalau kita bekerja sama dengan itu mereka udah urus semua ini. Bisa dari rumah sakit, bisa juga dari freight forwarder, bisa juga dari airline. Mereka periksa apa semua. Mereka yang mengurusin semua. Kalau WNA ada dari embassy atau kedutaan. Kemudian kalau peti juga sudah memenuhi persyaratan, jangan sampai tadi harus menggunakan seng. Nah, tahu dia udah bau kan. Ada surat jaminan bahwa jemput di tempat tujuan ya, ngeri juga kalau ada mayat, totalnya nggak ada yang jemput kan serem. Oke, ada cremated involving adalah jenazah yang sudah berupa abu ya, tadi bisa dibakar. Oke, dan yang lain-lain. Ada pertanyaan kah?
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akan absen dulu ya, absen. Saya absen dulu, stop dulu.